Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Saat ini saya akan mempresentasikan sebuah strategi penjualan dari produk air mineral yang eh, yang asalnya dari merek Aqua dan juga Pit. Nah, mari kita simak penjelasan video terkait strategi penjualan presentasinya. Karena ada kendala dalam pembuatannya, jadi saya akan menggunakan hanya satu media saja, soalnya alatnya masih kurang memadai seperti itu. Nah, selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Diki Febri Aprianto akan menjelaskan terkait dengan produk air mineral, yaitu Aqua dan juga Le Mineral. Nah, mungkin teman-teman semua nggak asing lagi dengan produk ini. Produk ini biasanya kita konsumsi atau kita dapat dengan mudah menemukan produk ini. Nah, yang akan saya bahas kali ini yaitu bagaimana sih strategi penjualan yang terjadi di atau yang digunakan oleh produk Aqua atau produk Le Mineral itu sendiri. Nah, produk Aqua, strategi penjualan produk Aqua itu sendiri, mungkin kita sudah tahu produk Aqua adalah produk air mineral yang pertama kali hadir di Indonesia. Jadi ketika perusahaan yang lain belum memproduksi produk air mineral, Aqua terlebih dahulu sudah memproduksinya. Sedangkan Le Mineral merupakan produk baru Aqua yang produk baru air mineral yang kemudian bisa dapat bersaing dengan Aqua. Adapun strategi penjualan produk yang akan saya presentasikan hari ini, yaitu yang mana saya akan menjelaskan nantinya bagaimana sih mereka bisa dikenal masyarakat sehingga bisa tetap dikonsumsi oleh masyarakat hingga keluarga Indonesia. Adapun yang akan saya jelaskan yaitu untuk kali ini yaitu analisis SWOT sebagai bahan untuk eh, menganalisisnya. Analisis SWOT sendiri biasanya digunakan oleh marketing untuk mengetahui bagaimana kelemahan-kelebihan, kekuatan dan ancaman yang nantinya bisa menjadi bahan evaluasi. Nah, yang kemudian ada kekuatan. Ini salah satu dari analisis SWOT. Aqua sendiri sudah berdiri sejak mungkin sudah puluhan tahun sampai dengan sekarang hingga memiliki konsumen yang tetap dan memiliki dan sudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Indonesia gitu khususnya. Sedangkan di Le Mineral sendiri walaupun tergolong muda, walaupun tergolong baru gitu kan ya Le Mineral dibanding dengan Aqua, tapi Le Mineral dapat dengan mudah bersaing dengan Aqua karena kalau misalkan kita melihat Aqua dan Le Mineral ini untuk posisinya hampir sama dari jika dibandingkan atau jika disandingkan ini posisinya sama gitu. Karena walaupun tergolong baru, Le Mineral cukup bagus dari strategi penjualan dan promosinya seperti itu. Nah, untuk dari kemasannya pun Aqua memiliki kemasan yang banyak, varian yang banyak, itu menjadi bahan kekuatannya. Sedangkan Le Mineral sendiri dia lebih condong ke bagaimana dia untuk menjadi produk yang sehat, menjadi produk yang berkualitas yang dapat dikonsumsi oleh keluarga serta orang-orang masyarakat atau masyarakat Indonesia seperti itu. Dan kalau misalkan kita lihat untuk Aqua sendiri ini dia eh, pasti kita sudah kenal gitu kan ya dengan Aqua karena pasti ketika kita membeli suatu produk entah itu mereknya apapun mau beli produk air mineral pasti kita bilangnya Aqua. Di sini Aqua sudah sangat sekali istilahnya nomor satu gitu di hati masyarakat Indonesia atau dia sudah punya branding yang bagus. Sedangkan Le Mineral sendiri dia sudah terkenal dengan tagline atau ciri khas promosinya yaitu dengan
yang ada manis-manisnya gitu katanya, air mineral yang ada manis-manisnya. Ini sebagai daya tarik konsumen. Kalau misalkan kita lihat di psikologi konsumen bahwa air mineral ini bisa mempengaruhi eh, apa bisa mempengaruhi konsumen untuk membeli produknya, sehingga tanpa kita sadari produk penjualannya pun bisa meningkat. Nah, yang kedua ini ada kelemahan kelemahan Aqua sendiri. Dia kalau misalkan kita lihat, karena Aqua dari pertamanya udah sudah lama berdiri gitu kan ya, semakin kesini banyak pesaing atau kompetitor perusahaan-perusahaan yang mendirikan atau yang membuat produk air mineral. Ini satu kelemahan bagi Aqua, dan Aqua harus bisa mempertahankan kualitasnya. Sedangkan kelemahan Le Mineral sendiri, ia tidak memiliki banyak varian ukuran yang sebanyak Aqua. Seperti itu. Jadi ketika kita mau membeli produk yang kecil, kita hanya membeli produk yang paling kecil yang ada di sebelah kiri. Itu paling kecil. Tidak ada ukuran yang 200 mili atau sebesar gelas gitu. Nah, walaupun di masing-masingnya memiliki kelemahan, tapi itu tidak menutup kemungkinan mereka untuk tidak mempengaruhi konsumen untuk membeli produk ini, karena pasti dibutuhkan gitu kan ya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada peluang. Di setiap produk yang dijual, entah itu di pasaran ataupun dimanapun, itu pasti mempunyai peluang. Peluang ini untuk bisa kita melihat ke depannya. Sedangkan kalau misalkan kita lihat di Aqua memiliki peluang di mana Aqua ini memiliki kemasan yang banyak sekali. Kita bisa membelinya yang kecil, yang besar, yang sedang, yang eh, botolnya kayak gimana pun itu kita bisa. Ini menjadi peluang kita buat bisa membeli. Jadi daya tarik konsumennya itu dapat. Sedangkan Le Mineral ini mungkin kita lebih peluang Le Mineral sendiri ini dia di bagusnya, yaitu di kemasannya dan juga di eh, cara dia mempromosikannya, yaitu dengan bahwa Le Mineral sendiri ini ketika dia dipromosikannya, yaitu pabrik tempat pembuatan airnya ini dekat dengan pegunungan, sehingga ini menjadi peluang untuk menimbulkan kepercayaan bahwa produk yang dijual itu benar-benar dari air pegunungan asli, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu eh, ada ancaman atau opportunity, di mana setiap produk pasti memiliki ancaman tersendiri kan ya. Nah, untuk Aqua sendiri ancamannya yaitu semakin kesini banyak sekali kompetitor produk air mineral yang membuat produk perusahaan-perusahaan yang membuat produk air mineral gitu, dan memiliki keunggulannya masing-masing. Contohnya ada air mineral yang ber-pH tinggi sehingga bagus untuk kesehatan gitu kan ya. Ada air mineral yang ada bisa menaikkan eh, imun dan lain sebagainya. Sedangkan kalau misalkan untuk ancamannya lem mineral sendiri gitu kan ya, mungkin ketika kita beli produknya itu kita akan menjarang sekali menemukan produk-produk krem mineral yang berukuran kecil. Biasanya yang tersedia itu yang ukurannya 300 mili, itu yang pada umumnya gitu. Nah, ketika kita pengen membeli yang kecil itu sangat sulit. Ini bisa menjadi ancaman bagi le mineral, tapi balik lagi ke konsumennya, dibelinya sesuai dengan kebutuhannya gitu. Kalau misalkan kita butuhnya yang kecil tapi misalkan yang gede ada dan cukup, yaitu pasti konsumen beli yang gede. Jadi balik lagi ke konsumennya, seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk Aqua sendiri ini sudah bagus ya. Dan yang selanjutnya yaitu ada segmentasi, targeting, positioning, di mana ketiga eh, ketiga poin ini adalah sangat penting bagi marketing dalam menentukan penjualan, dalam menentukan market pasarnya ya.
Yang pertama itu segmentasi Aqua. Kita tanpa kita sadari kan kita pasti tahu lah tentang produk Aqua ya, yang mana Aqua sendiri banyak sekali dikonsumsi oleh eh, oleh semua kalangan gitu. Otomatis ini sudah menjadi eh, nilai plus gitu bagi Aqua. Pasti ketika kita pakai galon gitu kan, semuanya pasti Aqua. Aqua di mana-mana, walaupun misalkan isinya isi ulang seperti itu. Kalau misalkan untuk Le Mineral sendiri, ini varian baru dari Le Mineral ini adalah galon, di mana galonnya itu sekali pakai, dan ini sangat-sangat sekali berinovasi, bervariatif, bahwa walaupun sekali pakai tapi tetap bisa dipakai, digunakan, dan berkualitas. Terus targeting, kalau misalkan untuk Aqua, targetnya itu dia semua kalangan, semua usia, semua gender. Tapi Aqua memiliki target khusus, yaitu anak kecil, di mana kemasan Aqua ini dia mengambil serial kartun, sehingga ketika membeli air mineral, anak-anak suka, dan anak-anak jadi suka minum air putih seperti itu. Untuk Le Mineral sendiri targetnya dia semua kalangan, semua usia, dan semua gender. Nah, untuk positioning atau posisinya, kalau misalkan kita sandingkan dari kedua produk ini, posisinya yaitu sudah bagus gitu. Le Mineral sudah dapat bersaing dengan Aqua, dan sudah kita dapat menemukan dengan mudah kedua produk ini di pasaran, baik di supermarket, di grosir, di warung, atau di toko kelontongan seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu ada 4P. 4P ini biasanya digunakan oleh marketing juga dalam akan melakukan strategi penjualan, di mana kita melihat produknya apa, promosinya bagaimana, tempatnya seperti apa, dan harganya berapa gitu. Nah, untuk produknya sendiri, ini air mineral yang memiliki kualitas bagus, yang memiliki kualitas sama-sama bagus, dan eh, sama-sama air mineral gitu, dari kedua Aqua dan juga Le Mineral. Tetapi memiliki varian yang berbeda gitu, dari mulai yang 200 mili hingga yang berliter-liter gitu. Nah, kemudian ada promosi. Aqua sendiri ini lebih ketika promosinya, mereka lebih mengambil katanya yang kurang fokus minum Aqua, biasanya gitu kan ya. Nah, kalau misalkan Le Mineral sendiri dia lebih ke keluarga untuk promosinya itu. Kemudian untuk selain keluarga, di pegunungan, karena proses pembuatannya langsung di pegunungan, dan ada manis-manisnya itu tagline-nya, sehingga bisa menjadi daya tarik konsumen untuk membeli. Nah, selanjutnya ada place atau tempat. Seperti yang sudah tadi bilang, tempat pembuatannya, Le Mineral sendiri itu berada di kaki gunung yang berdekatan dengan sumber mata airnya. Kalau misalkan Aqua ini, kalau misalkan di tempat tinggal saya ya di Subang ini, eh, nggak terlalu dekat dengan dengan pegunungan, cuman ada aliran sungai yang dari pegunungan seperti itu. Kalau Aqua, nah, untuk harganya, Aqua dan Le Mineral memiliki harga yang sama, cuman beda sedikit. Nah, itu dia tadi pemaparan presentasi tentang strategi penjualan produk yang terjadi di Aqua dan juga Le Mineral. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.